Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan, kami agunkan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di bulan ini kita telah belajar banyak tentang Kristus adalah penghiburan. Saya yakin dan percaya bahwa kita mendapatkan banyak pengertian dari banyak pembicara di doa pagi maupun di ibadah raya. Kita menyadari bahwa penghiburan satu-satunya dalam kehidupan kita adalah Kristus. Di pagi hari ini kita mau belajar di dalam ayat Yesaya 51 ayat yang ke-12. Yesaya 51 ayat yang ke-12 begini bunyi firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk mengatasi rasa takut akan penolakan ialah dengan memiliki perspektif yang benar. Kita dapat mendengarkan pendapat orang lain, tetapi jangan pernah menilai terlalu tinggi apa yang orang lain katakan terhadap kita. Dalam Yesaya 51 ayat 12, Allah berfirman, Allah lah yang menghibur kamu atau menghibur kita. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Kehidupan kita di bumi adalah kehidupan yang sementara. Jadi mengapa harus takut dengan pendapat orang lain? Manusia bukanlah Tuhan, dan pendapat mereka tidak akan berlangsung selamanya. Untuk orang-orang yang ingin sukses, untuk orang-orang yang ingin meraih kesuksesan di masa depan, orang-orang ini harus bertahan lebih lama dibanding orang-orang yang mengkritik mereka. Kenapa? Karena kalau kita bertahan lebih lama, orang-orang yang mengkritik kita, mereka akan mulai merasa bosan. Ketika kita terus-terusan dikritik tapi kita mau terus bertumbuh, kita terus mengupgrade diri kita terus mengarah ke hal yang lebih baik, kita terus mengarah ke jalan menuju kesuksesan kita, maka dengan sendirinya orang-orang yang terus-menerus mengkritik kita ini akan capek sendiri. Mereka akan merasa bahwa setiap hari yang mereka lakukan hanyalah mengkritik, tetapi orang yang dia kritik bukannya terganggu, malah semakin termotivasi untuk meraih kesuksesan tersebut.
Dalam kitab Yesaya, Allah mengingatkan bahwa Kristuslah yang paling penting dan Kristuslah yang akan menghibur kita. Ketika orang merendahkan kita, jangan beranggapan bahwa penilaian orang ini sama dengan penilaian Allah atau penilaian Kristus terhadap kita. Penilaian orang lain tidak akan pernah sama dengan penilaian Kristus terhadap kita. Ketika banyak orang di luar sana yang memandang bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang berharga, kita bukanlah pribadi yang berharga, tapi Kristus, Allah Bapa kita, memandang kita berharga. Jangan pernah menelan bulat-bulat kritik seseorang. Ketika ada orang-orang yang mengkritik kita, mari kita juga mengevaluasi. Jangan terus kita langsung telan saja kritik orang tersebut. Oh, ternyata saya orangnya seperti ini. Jangan kita menelan bulat-bulat kritik orang tersebut. Mari kita mengevaluasi apakah kritik itu benar. Apakah kritik itu dapat membangun kita juga. Ketika kritik itu memang sesuai dengan realitas kita, mari kita terus mengupgrade diri kita lagi, memperbaiki diri kita lagi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jangan takut dengan orang-orang yang terus mengkritik kita. Mari kita terus maju dan percaya bahwa orang-orang yang mengkritik ini adalah orang-orang yang juga bisa jadi adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Anggaplah juga kritikan orang itu hanya sebagai informasi lalu kita akan menganggap mengapa hal ini penting. Kalau kita menganggap penting setiap kritikan orang lain atau setiap hal-hal yang orang lain katakan kepada kita, maka bisa jadi ketika kita mengarahkan diri kita untuk kita setuju dan pengakuan orang lain sudah menjadi hal yang paling penting buat kita, bisa jadi kita telah mengatur diri kita untuk hidup dalam rasa takut dan penolakan. Ketika kita menganggap bahwa apa yang orang lain katakan terhadap kita itu adalah hal yang paling penting, ketika apa yang ingin kita lakukan harus sesuai dengan apa yang orang lain juga inginkan, maka kita akan memiliki hidup yang terus cenderung berada dalam rasa takut dan penolakan. Kita akan takut ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Kita akan takut ketika apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang orang lain juga inginkan. Bagi beberapa orang yang terpenting adalah popularitas, ketenaran, atau tepuk tangan. Sama seperti tadi, kalau kita hidup dalam rasa takut dan penolakan, ketika kita menganggap bahwa persetujuan dan pengakuan orang lain adalah hal yang penting buat kita, maka hal itu hanya akan membuat kita hidup dalam rasa penolakan dan rasa ketakutan. Padahal kita menyadari bahwa Kristus adalah penghibur kita. Kalau kita terus-terusan hidup dalam rasa takut dan penolakan, bagaimana hidup kita akan terus bertumbuh? Tadi saya katakan bahwa bagi beberapa orang yang terpenting adalah popularitas, ketenaran, dan tepuk tangan. Dan pikir orang-orang ini, apa yang orang lain pikirkan tentang saya, bagaimana saya terlihat di mata orang lain, image saya adalah segalanya. Jika hidup kita seperti itu artinya kita bergantung pada penilaian orang lain. Kita tidak bergantung kepada bagaimana Kristus menilai kita. Marilah kita menyadari bahwa penilaian Kristus lebih penting daripada penilaian orang lain terhadap kita. Ketika kita direndahkan, Kristus menghibur kita. Ketika kita dilecehkan, Kristus menghibur kita. Ketika kita dalam proses, Kristuslah yang menghibur kita. Ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami rasa takut, Kristuslah yang menghibur dan menguatkan kita. Lantas apa keuntungan kita menganggap penilaian orang lain lebih penting daripada penilaian Kristus? Mari kita menyadari bahwa penilaian Kristuslah yang paling penting, karena Kristuslah yang menghibur kita dalam keadaan terberat kita,
dalam keadaan paling rendah kita menyadari bahwa kita hanya bisa bergantung kepada Kristus. Dalam setiap proses kehidupan kita, penghiburan kita datangnya dari Kristus. Setiap hal-hal yang kita merasa bahwa hal ini menyakitkan bagi kita, tapi Kristus menghadirkan penghiburan dan kelegaan bagi kita. Ketika kita tidak mampu lagi menghadapi ini, Kristus menghibur kita lagi, menguatkan kita lagi untuk kita dapat melaluinya. Ingat saja, siapa yang tidak lebih tahan daripada rumput dan siapa yang menguatkan kita. Kristus ada buat kita dan Kristus ingin melihat kita berhasil. Kristus ingin melihat kita sukses. Kristus ingin melihat bahwa anak-anakku adalah anak-anak yang sukses, anak-anak yang mampu meraih apa yang menjadi impiannya. Ketika kita sedang berjalan tersebut, kita akan melewati banyak proses, kita akan melewati banyak tekanan, tapi percayalah bahwa dalam setiap proses ini, dalam setiap tekanan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, Kristus menghadirkan penghiburan bagi kita. Jangan kita takut terhadap manusia, tapi kita dapat hormat kepada manusia. Kita memang tidak takut kepada manusia, tapi kita menghormati orang lain. Kita menghormatinya karena bisa jadi orang lain lebih tua daripada kita, atau kita juga dapat menghormatinya sebagai sesama manusia. Bukan berarti ketika kita merasa bahwa saya tidak takut terhadap manusia, kita dapat menantang orang lain dengan sebebasnya. Bukan seperti itu. Kita pun harus menghormati orang lain. Kita memang tidak boleh takut terhadap manusia, tapi kita juga harus hormat terhadap manusia, terhadap orang lain. Orang-orang di sekitar kita tetap harus hormat. Kita menyadari bahwa Kristus mengatakan bahwa Kristuslah yang akan menghibur kita. Jadi ketika banyak orang merendahkan kita, banyak orang tidak percaya kepada kita, banyak orang underestimate kepada kita, mari kita memandang kepada Kristus. Kristus akan menghibur kita. Kristus memberikan penghiburan kepada kita bahwa kita ini berharga. Kamu, kita semua adalah orang-orang yang berharga bagi Kristus. Penghiburan Kristus akan nyata dalam kehidupan kita. Kristus selalu ada buat kita dan Kristus ingin melihat kita semua berhasil dalam setiap proses kehidupan kita. Pilihlah untuk hidup bagi Kristus dan penghiburan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kami dan terus menerus memproses kami Bapa. Dan kami percaya bahwa dalam setiap proses kehidupan kami, penghiburan Allah nyata bagi kami. Bahwa satu-satunya yang menghibur kami hanyalah Engkau ya Bapa. Engkau yang senantiasa ada buat kami dan kami ingin senantiasa hidup bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.